Lihat situasi kita Indonesia hari ini yang sangat tidak kondusif, mungkin bahkan sampai ada korban, penjarahan dan lain, mungkin miris juga, atau seperti apa nih pandangan dari Kak Samsul? Yang tadi gue lihat di media sosial udah 6 sampai 7 korban ya, maksudnya di seluruh Indonesia, yang dari Jogja, terus ada yang dari Dufan segala macam. Ya gue harap sih kondisi lebih kondusif lagi, terus juga gue yakin banget kayak mahasiswa, masyarakat yang benar itu nggak ada kok ngelakuin perusahaan itu. Gue yakin banget itu mungkin ada oknum-oknum tertentu yang memang mau memperkeruh suasana. Makanya gue sering share di story kayak harus mawas diri, jaga diri, terus ada hashtag warga jaga warga gitu. Karena tapi gue seneng banget sih sekarang kayak kita makin kompak kok Indonesia, kayak masyarakatnya makin kompak, masyarakatnya makin tahu harus menuju kemana gitu. Jangan malah, menurut gue juga aparat itu bagian dari rakyat, hanya menjalankan tugas, jadi jangan sampai kita ya rakyat lawan rakyat lah gitu. Jadi semoga bisa lebih kondusif, bisa lebih pintar lagi sih. Iya, bahkan mungkin ada juga momentum maksudnya haru juga karena ojol dan warga sama-sama untuk membersihkan halte Senen Sentral gitu, bekerja sama kembali untuk membersihkan apa yang sudah rusak gitu. Ya itu yang gue bilang, kayak masyarakat kita sekarang makin kompak, makin saling menjaga gitu. Dan gue bilang yakin kayak ada beberapa di video-video juga banyak ada kok oknum-oknum yang kayak nggak bertanggung jawab, yang ngebakar, udah jelas tuh ada orangnya, ada yang sempat ketangkap juga kan. Jadi ya mudah-mudahan sekarang juga banyak influencer yang udah lebih pinter, yang kayak gue paling lihat sih Bang Denny Sumargo ya, yang selalu nge-share apapun, komunikatif banget sama followersnya. Jadi terus hari apa tuh yang hari Sabtu malam apa kita sempat bener-bener gue pengen share di feed kayak tolong pulang karena di Kuitang dimatiin lampu dan segala macam. Jadinya ya pokoknya masyarakat harus lebih kompak, harus lebih pinter lagi lah. Jangan mau, ya kita mau Indonesia yang lebih bagus, lebih baru lah gitu aja sih. Oke, Samsul, melihat rekan-rekan legislatif yang rumahnya dijarah ini, menurut lu seperti apa sih? Ya, jadi pelajaran juga. Jadi pelajaran seperti apa? Ya menurut gue pribadi ya, kayak kita hidup di zaman yang udah serba modern. Masyarakat kita, saudara-saudara kita Indonesia juga makin lebih pintar. Jadi menurut gue udah nggak zaman lagi if you have money, lu punya uang, lu berasa bisa buat segalanya, lu bisa buat statement segalanya, nggak juga gitu. Jadi ya memang ketika masyarakat bersatu ya lo akan kalah juga gitu, power apapun akan kalah. Karena Indonesia ya besar karena persatuannya sih menurut gue. Jadi sentilan juga. Harus hati-hati aja sih sama mulut lo gitu, jangan mentang-mentang lo lagi di atas dan lo juga yang pilih kita kok gitu kan. Jangan ketika waktu itu pas pemilu kalian malah menemui kita, tapi ketika udah begini kalian kok nggak menemuin kita sih gitu kan. Kayak di Jogja contohnya, Sultan datang dengan baik, semua ngobrol ya, walaupun masih ada kerusuhan sedikit tapi kan alhamdulillah nggak separah itu. Sampai ada kabur ke luar negeri, menurut lo gimana? Nggak gentleman atau gimana? Gua ya belum gentleman, ini harusnya datanglah temuin. Gue yakin juga yang demo mahasiswa segala macam juga nggak akan anarkis kalau berani datang temuin. Tapi dari mungkin yang paling menurut lo, yang paling lo nyebelin yang mana sih legislatifnya? Apakah si Bapak Roni atau yang lain? Ya, gue kenal semua, nggak kenal secara dekat tapi ya kenal, tapi gue nggak mau nyebutin nama ya. Jadi ya jadi pelajaran lah buat kalian gitu. Maksudnya money it's not everything gitu, uang bukan segalanya. Justru kayak gue lebih sedihnya, lebih terharunya kayak kompak banget bro Indonesia gitu. Sebenarnya Indonesia tuh dari yang belum beruntung segala apa yang banyak, yang orang-orang kaya juga banyak yang turun ke DPR demo juga gitu teman-teman gue. Sampai gue lihat Atta ngasih Aqua segala macam. Jadi ya pokoknya Indonesia tuh terbentuk karena persatuan. Jadi ya kalau sekarang lagi dapat rezeki bagus ya justru malah makin merunduk aja. Sampai kan tadi lu bilang Indonesia kompak, sampai mungkin banyak yang mencari ke luar negeri keberadaan para legislatif itu. Finding si itu ya. Kemarin sempat hashtagnya lucu juga tuh. Para diaspora. Jangan lupa orang Indonesia bukan di Indonesia aja, orang kita banyak juga di luar negeri gitu. Jadi menurut gua ya sekarang udah dinonaktifkan ya kabar terakhirnya. Seharusnya sih ya gentleman temuin atau mundur lah. Tapi sudah cukup puas nggak sih dan dinonaktifkan menurut lo sendiri? Apakah memang harus seperti apa hukuman yang pas? Ya memang seharusnya seperti itu sih menurut gua, kan sekarang lagi nunggu RUU perampasan aset ya, yang banyak tuh teman-teman juga nge-share yang 17.8 itu ya. Itu ya mudah-mudahan cepat terlaksana. Jadi ya
bisa ambil seenaknya hak orang dan buat dipakai pribadi, buat asik-asikan pribadi sih. Gitu. Dan mungkin dengan keadaan Indonesia yang lagi seperti ini, warga Malaysia juga sebagian mereka mendukung Indonesia, mungkin sebagian dengan Banyak yang mendukung ya, mungkin dari negara memberikan tetangga. apa namanya bantuan-bantuan kayak minuman, makanan dari ojol kita gitu. Ya, itu keren banget tadi kalau nggak salah hari ini yang semuanya order makanan ya buat para ojol ya. Itu kan kayak orang luar aja maksudnya ngelihat orang Indonesia tuh persatuannya bagus sampai mereka support gitu. Masa katanya wakil rakyat gitu kan, harusnya mewakilkan kita gitu, harusnya begitu ya. Seharusnya ini akan jadi pelajaran yang bagus banget buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat yang di atas sana sih. Nah, mungkin melihat ada mahasiswa juga nih yang jadi korban di Jogja dan penuh dengan luka, diduga dengan kekerasan dari aparat sendiri. Mungkin seperti apa Bang menanggapinya, lihat itu? Kalau gue pribadi ya agak susah sih menyikapi itu. Jadi gue nggak tahu apa yang terjadi di lapangan sebenarnya gitu. Dan gue juga yakin aparat pasti capek juga lah gitu. Aparat juga pasti capek. Ada beberapa teman gue juga yang aparat yang masih muda-muda juga curhat, juga capek segala macamnya. Itu balik lagi sebenarnya, jangan sampai rakyat lawan rakyat lah gitu. Dan juga jangan sampai terprovokasi sama unsur-unsur yang nggak baik gitu. Jadi udahlah, cukuplah korban jiwa, cukuplah, karena nyawa itu mahal banget gitu. Kayak kita nggak mikir keluarganya, ibunya, bapaknya segala macam, banyak berduka pasti. Mungkin boleh imbauin dong, kasih pesan ke masyarakat supaya kita saling jaga, kita jangan terprovokasi, sekaligus kritikan juga buat biar DPR dong. Biar tuntutan kita tuh pada poinnya, nggak kemana-mana gitu. Dan sekaligus buat DPR juga mungkin. Ya buat masyarakat, saudara-saudaraku sekalian, jangan gampang terprovokasi, terus juga bener-bener lihat-lihat berita di media sosial hoax atau enggaknya. Terus gue sih ngikutin beberapa ya, yang gue ikutin banget karena kabar-kabarnya update banget, Bang Densu terus sama Bang Irwandi itu gue paling ikutin banget kabar-kabarnya, karena memang kabarnya pure, jujur menurut gue bisa lihat. Terus juga kompak terus karena kita satu Indonesia, kita satu darah, kita saudara semuanya, jangan sampai terpecah belah. Terus buat ya bapak-bapak, ibu-ibu DPR, pelajaran sangat baik. Semoga habis ini Indonesia bisa lebih baik, kalian bisa menjadi wakil kita yang sebenar-benarnya, karena dengan kalian ya banyak yang kita lihat hidup-hidup mewah segala macam, kalian you have no idea di bawah-bawah sana orang mungkin sampai makan aja susah gitu, makan mungkin nasi sama garam segala macam ya. Yang kayak gitu dikip aja lah, kan contoh lah, maksudnya kayak di luar negeri gue lihat anggota DPR Swedia dikasih tunjangan malah malu gitu ya kan, karena itu harus dicontoh menurut gue, bukan lomba-lombaan mobil ini segala macam. Ingat, kalau buat yang Islam kain kafan nggak ada kantong. Thank you.